Pemirsa, tuntutan unjuk rasa akhir-akhir ini antara lain adalah penyediaan lapangan kerja di tengah banyak buruh yang di PHK dan juga protes terhadap upah yang murah. Pengangguran dan juga upah murah ini berdampak pada ketimpangan ekonomi di tengah-tengah yang masih besarnya angka kemiskinan yang mencapai 23 juta lebih pada Maret yang lalu. Kita akan bahas langsung terkait dengan isu ini bersama dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko. Selamat siang. Bang Budiman, Anda ini kan dulu juga seorang aktivis ya, artinya Anda ini juga cukup sering menyuarakan hak-hak rakyat kecil, sudah tidak asing lah dengan kegiatan yang berada di lapangan demonstrasi. Nah sekarang kan Anda sebagai Kepala BP Taskin melihat demonstrasi seperti ini, respon Anda pada tuntutan mereka seperti apa, Bang? Saya pikir tuntutan-tuntutan disampaikan oleh para pengunjuk rasa, ya, arti demonstrasi-demonstrasi yang tertib, yang disuarakan oleh mahasiswa, yang disuarakan oleh buruh, tuntutan-tuntutan mereka itu sebenarnya sudah banyak diakomodasi di dalam visi misi atau asta-cita Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program-program seperti tadi disinggung soal pengatasan kemiskinan berkaitan dengan penyerapan lapangan tenaga kerja, pemerintah dengan program Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya sedang memberikan dan membuka peluang bagi terbukanya sekitar 3,5 juta lapangan kerja, baik di sektor koperasi maupun sektor makan bergizi gratis. Satu. Jadi sektor koperasi Desa Merah Putih, koperasi Kelurahan Merah Putih, makan bergizi gratis lewat pendirian SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur-dapur, yang ditargetkan 30.000 itu bisa merekrut banyak pekerja. Baik itu yang di desa maupun mereka yang di kota, yang selama ini ter-PHK oleh industri-industri yang ada di kota. Sebenarnya sudah menunjukkan hasil dalam survei BPS terakhir, laju penurunan kemiskinan di desa untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia ini lebih cepat daripada laju penurunan kemiskinan di kota. Artinya pemerintah sudah membangun kelembagaan-kelembagaan, mengataskan kemiskinan dengan membangun pelembagaan-pelembagaan ekonomi kerakyatan di desa-desa, sekaligus juga di kelurahan-kelurahan kota. Saya kira itu satu untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Di lain pihak, kemiskinan juga diakibatkan oleh beban pengeluaran rakyat miskin. Karena itu, pemerintah dengan program makan bergizi gratis, selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya anak-anak kita, generasi muda kita, juga membuat keluarga-keluarga miskin berkurang beban untuk memberi makan tiap harinya, setidaknya 1 kali makan, untuk ditargetkan 82 juta anak. Jadi ada 82 juta anak yang tadinya beban makannya ditanggung oleh keluarga, yang bagi keluarga miskin itu pasti menjadi sebuah beban. Negara hadir untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga, khususnya keluarga miskin, dalam rangka memberikan makan anaknya setiap hari. Kemudian juga kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dari segi aspek kesehatan. Adanya program pengecekan kesehatan gratis yang selama ini susah untuk didapatkan oleh keluarga miskin. Sekarang pemerintah dengan pengecekan kesehatan gratis, saya kira itu juga mengurangi beban pengeluaran itu. Begitu. Itu kan program-program sudah berjalan dari pemerintah. Kalau program dari BP Taskin sendiri, Bang Budiman, untuk dapat mengurangi kesenjangan antara masyarakat ini seperti apa? Kami sedang melakukan fokus membentuk aglomerasi. Aglomerasi yaitu membuat klaster-klaster, kelompok-kelompok kabupaten dan kota di sebuah wilayah tertentu untuk membangun rantai pasok, ya, dari sentra-sentra produksi pangan ke meja makan orang, dari kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah-sampah untuk energi baru terbarukan, untuk bisa dikelola bagi membangun industri-industri di kantong-kantong kemiskinan. Kami sedang melakukannya di Cirebon. Kemarin tim kami sudah datang ke Cirebon untuk mengelola 400 hektar tanah yang tadinya untuk kawasan industri akan dialokasikan sebagian dari 2.000 hektar, 400 hektar untuk dikelolakan bagi pangan untuk kantong-kantong kemiskinan. Petani-petani miskin, nelayan-nelayan miskin, kita akan uji coba di sekitar Kabupaten Cirebon
Berarti Kota akan Cirebon, diuji coba, Kabupaten setelah itu baru akan Indramayu, diterapkan secara maksimal Kabupaten ya, Kuningan, Bang dan Kabupaten Budiman ya. Brebes. Kita harapkan nanti agar program ini berjalan lancar karena Ya. mengentaskan kemiskinan bukan hanya mimpi dari pemerintah, tapi juga supaya kita mimpi tidak ada bagi alasan seluruh lagi masyarakat untuk Indonesia. ada Bang gejolak Budiman, sosial. Ya, Kepala terima BP kasih. Taskin, terima kasih sudah bergabung bersama kami Ya. dalam Ya, Prioritas terima kasih. Indonesia. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita yang sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Prioritas Indonesia untuk edisi kali ini. Mewakili yang bertugas, saya Febri Rahmat mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.